Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan diferensial homogen, di mana poin yang pertama yang akan dijelaskan yaitu definisi persamaan diferensial homogen, di mana fungsi f dalam kurung x, y tutup kurung disebut fungsi homogen bila terdapat n xr, sehingga berlaku f dalam kurung kx, ky tutup kurung sama dengan knf buka kurung x, y tutup kurung dengan n disebut order dari fungsi homogen f dalam kurung x, y. Kemudian ciri umum persamaan diferensial homogen ini adalah tiap suku derajatnya sama. Untuk contohnya yaitu yang pertama f dalam kurung xy tutup kurung sama dengan x tambah akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian f dalam kurung tx, ty tutup kurung sama dengan tx ditambah akar t kuadrat x kuadrat ditambah t kuadrat y kuadrat sama dengan tx ditambah t akar x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan t dalam kurung x ditambah akar x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung sama dengan tx t dikali f dalam kurung x, y tutup kurung itu disebut dengan homogen derajat 1. Contoh yang kedua yaitu f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy dikurang 7y kuadrat. Kemudian f dalam kurung tx, ty tutup kurung sama dengan 3t kuadrat x kuadrat ditambah 4t kuadrat xy dikurang 7t kuadrat y kuadrat. Kemudian f dalam kurung tx, ty tutup kurung sama dengan t kuadrat dalam kurung 3x kuadrat ditambah 4xy dikurang 7y kuadrat tutup kurung sama dengan t kuadrat f dalam kurung x, y ini disebut dengan homogen derajat 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk persamaan diferensial homogen. Sebelum saya menjelaskan bentuk persamaan diferensial homogen, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Florentina, NIM 101200045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk persamaan diferensial homogen. Bentuk persamaan diferensial homogen n dalam kurung xy dx tambah n dalam kurung xy dy sama dengan 0, atau f dalam kurung xy sama dengan min n dalam kurung xy per n dalam kurung xy sama dengan t derajat sama f dalam kurung xy. Disebut persamaan diferensial homogen orde 1 karena jika m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama atau integral fungsi homogen. Metode penyelesaian. Yang pertama, gunakan substitusi Z sama dengan Y per X atau Z sama dengan X per Y. Dengan substitusi ini, persamaan diferensialnya akan menjadi suatu persamaan diferensial P ubah terpisah dari Y aksen sama dengan Fxy dengan fungsi F homogen berderajat 0 dengan mengambil T sama dengan 1 per X di mana X tidak sama dengan 0 dan Z sama dengan Y per X diperoleh Fxy sama dengan F1Y per X sama dengan F1, Z. Dan dengan penerapan aturan rantai pada Y sama dengan Zx, dy per dx sama dengan dy per dz, dz per dx ditambah dy per dx, maka akan diperoleh dy per dx sama dengan x dz per dx tambah z. Yang kedua, menggunakan substitusi persamaan diferensialnya, maka akan diperoleh x sama dengan dz per dx sama dengan f1 per z
kurang Z atau dz per F 1, Z kurang Z sama dengan dx per X, maka akan menjadi integral dz per F 1, Z kurang Z sama dengan integral dx per X. Soal yang pertama, buka kurung X tambah dy tutup kurung dx ditambah X dy dikurang 0 M buka kurung X, Y tutup kurung X tambah Y. Contoh soal yang nomor 2, dy per dx sama dengan xe pangkat 1/2 ditambah y per x. X dy sama dengan buka kurung xe pangkat nim y per x ditambah y tutup kurung dx. Nah, cara lain melihat homogen adalah dengan melihat pangkat x dan y. M buka kurung x, y tutup kurung dx sama dengan xe pangkat nim y per x ditambah y, yang artinya homogen berpangkat 1. X dy dikurang buka kurung xe pangkat nim y per x ditambah y tutup kurung dx sama dengan 0. Misalkan y per x adalah y sama dengan x, dy sama dengan x, dz tambah z dx, x buka kurung x dz ditambah z dx tutup kurung dikurang buka kurung xe pangkat 2/a ditambah xz tutup kurung dx sama dengan 0. X pangkat 2 dz ditambah zx dx dikurang buka kurung e pangkat nim 2 ditambah z tutup kurung x dx sama dengan 0. X pangkat 2 d sama dengan ditambah buka kurung nim e pangkat nim 2 tutup kurung x dx sama dengan 0. Nim e pangkat 2 d sama dengan ditambah x dx disama dengan 0, yang dikatakan dx per x dikurang e, d sama dengan 0.